Apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu diberi kesehatan ya. Ngomong-ngomong soal sehat, kalau kita sakit pasti kita pergi ke dokter agar sehat kan? Lalu, apa jadinya jika seorang dokter merubah orang menjadi binatang? Ya, film Human Centipede alias Manusia Kelabang menceritakan tentang seorang dokter gila yang ingin bereksperimen mengubah manusia menjadi kelabang. Mau tahu ceritanya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like and subscribe. How deep can we go? Cerita diawali dengan seorang dokter gila alias Pak Hater yang sedang berada di dalam mobil, dan di belakang mobil Pak Hater ini ada truk yang tiba-tiba berhenti. Karena si sopir kebelet pipis, lalu Pak Le ini mengikuti si sopir truk untuk menangkap dan dibawa ke rumahnya. Lalu kita dilihatkan oleh dua orang perempuan asal New York yang sedang berjalan-jalan mengelilingi Eropa. Yang ini bernama Jenny dan ini bernama Lindsay. Mereka ingin mengunjungi klub malam. Di tengah perjalanan, mereka agak tersesat di tengah hutan dan ban mobil mereka bocor. Mereka sempat menghubungi tambal ban dan pusat layanan masyarakat, namun di tengah hutan HP mereka tidak ada sinyal. Lalu mereka akhirnya berjalan ke tengah hutan sambil mencari rumah warga untuk meminta bantuan. Lalu si Lindsay melihat rumah dan mereka menghampiri rumah itu. Setelah mereka sampai ke depan pintu dan mereka pun mengetuk pintu, dan ternyata itu adalah rumahnya si dokter gila ini alias Pak Hater. Lindsay dan Jenny meminta bantuan meminjam telepon untuk menelpon pusat layanan mobil. Dan Pak Le ini bertanya, apakah kalian sendiri? Dan setelah tahu Jenny dan Lindsay sendirian, maka dokter gila ini pun beraksi. Mereka pun duduk dan mengobrol basa-basi dengan Pak Le ini. Lalu Pak Le pergi untuk menelpon dan membawakan air. Dan ternyata Pak Le ini berbohong. Dia tidak menelpon pusat bantuan layanan masyarakat. Dan ternyata air itu sudah diberi obat tidur. Dan ketika mereka sedang berbicara, Lindsay tidak sengaja menumpahkan air minum itu. Dan seketika reaksi obat tidur itu sudah bereaksi. Jenny yang pertama merasakan efek obat tidurnya, karena Lindsay hanya meminum sedikit karena tadi airnya tumpah. Karena Lindsay tidak juga tidur, akhirnya si Pak Hater ini memberikan suntikan bius ke Lindsay. Keesokan paginya, Lindsay dan Jenny pun terbangun dan sudah berada di tempat tidur dan sudah berpakaian seperti ingin dioperasi. Dan ternyata tidak ada hanya Lindsay dan Jenny, tapi ada seseorang lelaki yang tadi di scan awal, yang sopir truk itu. Dan mereka bertiga ingin diubah menjadi kelabang. Gila, serem banget, merinding gue dengernya. Dan karena si pria ini tidak cocok, akhirnya Pak Le ingin membunuhnya dengan menyuntikkan cairan beracun, dan seketika pun dia meninggoy. Pak Hater menguburkan si sopir truk ini di halaman rumahnya. Singkat cerita, nggak tahu dari mana, tiba-tiba Pak Hater ini datang dan membawa seorang pria Jepang bernama Katsuro yang menjadi pengganti supir truk yang sudah disuntik mati. Tiba-tiba Pak Le datang dan membangunkan mereka bertiga. Mereka bertiga pun sangat ketakutan karena sudah berpakaian seperti ingin dioperasi. Lalu Pak Le ini bersiap-siap untuk mengoperasi dan merubah mereka menjadi kelabang. Astaga, manusia ini benar-benar gila. Lalu sebelum dioperasi, Pak Hater ini menjelaskan dulu apa saja yang akan dilakukannya. Lalu Pak Le ini menyalakan proyektor dan mulai menjelaskan. Pak Hater ini adalah dulunya seorang bedah pemisah kembar siam. Dan Pak Le sudah mengubah 3 anjing kecilnya menjadi kelabang, dan sekarang ingin mencobanya kepada manusia. Sumpah gila banget. Operasi pertama yang dilakukan adalah memotong jaringan dengkul supaya dengkulnya nggak bisa dilurusin lagi. Astaga, dokter ini berdosa banget.
Dan yang kedua adalah mencabut gigi satu persatu. Dan yang ketiga, sumpah ini yang paling parah, anus dan mulut akan dipotong melingkar sepanjang perbatasan kulit dan mukosa. Lalu daging anus akan ditarik yang akan disambungkan ke mulut. Sumpah sih ini jijik banget ya. Lalu mulut akan dirobek sampai pipi dan menyambungkan daging anus ke mulut. Dan ketika si A makan, lalu buang air diteruskan ke B, lalu buang air lagi diteruskan ke C. Sumpah sih ini bener-bener sadis ya. Lalu Pak Le menyuntikkan obat bius ke Katsuro, lalu disuntikan ke Jenny. Namun ketika Pak Le lengah, Lindsay pun berhasil melepas ikatan di tangannya dan kemudian berlari dan tercebur ke kolam. Karena Lindsay tidak mau keluar, lalu Pak Le menutup kolam renang. Dan ketika ingin menembak Lindsay menggunakan senapan obat penenang, listrik pun mati. Dan akhirnya Lindsay pun keluar dari kolam renang. Lindsay pun menemukan jalan keluar. Akan tetapi dia teringat oleh Jenny yang masih dalam pengaruh obat bius. Akhirnya karena si Lindsay ini setia kawan ya, dia kembali lagi ke kamar untuk membawa Jenny. Dia menyeret Jenny sampai ke jalan keluar. Setelah berhasil keluar, Lindsay ditembak menggunakan senapan obat penenang. Akhirnya Lindsay pun pingsan. Lalu kita dilihatkan ke Pak Le yang mulai operasi. Dimulai dengan memutus syaraf dengkul dan mencabut gigi satu persatu hingga merobek pantat yang akan disambungkan ke mulut. Operasi pun selesai dan jadilah manusia centipede alias manusia kelabang. Astagfirullah, ini sadis banget. Dan malam pun tiba. Mereka bertiga dikurung di kandang layaknya binatang. Saat pagi, mereka bertiga benar-benar dilakukan seperti anjing dan dikasih makan layaknya anjing. Sumpah nih film benar-benar sadis. Dan ketika sedang berjalan, lalu si Katsuro ini berak. Dan mau gak mau ya Lindsay harus memakan kotoran Katsuro ini. Aduh, scan paling menjijikan sumpah. Lalu Pak Le memeriksa kesehatan mereka bertiga. Ternyata si Jenny sudah mulai sekarat. Saat sedang memeriksa kesehatan mereka bertiga, tiba-tiba telepon berbunyi. Dan ternyata yang menelpon adalah polisi. Lalu di depan rumah Pak Le ada polisi. Polisi itu berbicara bahwa ada orang hilang dan mobilnya ditemukan di sekitar rumah Pak Le. Dan itu ternyata mobilnya si Jenny dan Lindsay. Dan Pak Le ini mengelak dan menawarkan minum kepada polisi itu. Lalu Pak Le memberikan minum dengan mencampurkan obat tidur. Dan Pak Le mengusir polisi ini dengan tidak sopan. Dan Pak Le berniat menjadikan dua polisi ini sebagai pengganti Jenny. Lalu saat polisi ini ingin menggeledah basement, Pak Le punya banyak alasan untuk menolak memeriksa basementnya. Lalu polisi ini kembali untuk membawa surat penggeledahan. Pak Le bergegas memindahkan Jenny, Lindsay dan Katsuro. Namun ketika dia kembali ke basement, mereka bertiga sudah tidak ada. Saat Pak Le sedang mencari mereka, tiba-tiba Katsuro langsung menusuk telapak kaki dan dengkul Pak Le dan menggigit kuping Pak Le hingga putus. Lalu mereka bertiga pun melarikan diri. Namun Pak Le masih kuat dan bangun dan mencoba mengejar mereka. Namun Lindsay salah memberikan petunjuk jalan keluar. Katsuro mencoba memecahkan kaca. Lalu belum sempat Katsuro memecahkan kaca, Pak Le datang. Namun Katsuro mengatakan kata-kata menyerah. Dan akhirnya Katsuro pun bunuh diri. Polisi itu datang kembali dengan membawa surat perintah penggeledahan. Namun tak kunjung dibukakan pintu. Akhirnya para polisi ini masuk dan mulai menggeledah. Saat sedang menggeledah, terdengar suara tembakan. Lalu Pak polisi ini langsung bergegas menghampiri rekannya. Namun karena salah masuk, akhirnya Pak polisi ini melihat Katsuro dan Lindsay dan Jenny. Lantas Pak polisi ini pun langsung kaget dan langsung pergi untuk mencari rekannya. Dan ternyata
rekannya sudah ditembak sama Pak Leheter. Saat masuk, Pak polisi ini juga langsung ditembak. Tapi Pak polisi ini membalas tembakan Pak Le dan tepat mengenai atas kepalanya. Dan pada akhirnya Pak Hater pun mati dan dua polisi ini pun juga mati. Dan kita dilihatkan kembali ke Katsuro, Lindsay, dan Jenny. Jenny pun sekarat dan tidak kuat. Akhirnya Jenny pun meninggal dan tersisa Lindsay. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian semua? Sadis banget kan nih film? Gila, sumpah bener-bener sadis. Gimana nasib si Lindsay karena depan dan belakangnya mati? Oke, segitu aja dari gue. Jika kalian mau request film, silakan komen di kolom komentar. Tuliskan judul, genre, dan alasan kalian biar gue